Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa aku dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Karena zaman-zaman sekarang lagi musim wabah ya, wabah penyakit. Entah itu penyakit itu atau penyakit yang lainnya. Oke Sapo ya, di sini malam ini aku bakal ceritain lagi tentang sebuah kota gaib yang ada di Indonesia. Nah katanya tempat ini tuh salah satu titik terangker atau kerajaan jin yang paling besar yang ada di Indonesia. Di manakah kotanya? Sebelum ke videonya, kalian subscribe dulu dong channel aku, like, comment, share jika kalian suka dengan video ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya. Nah oke Sapo ya, jadi di sini tuh aku bakal ceritain cerita-cerita misteri yang ada di kota tersebut. Jadi kalau menurut kita mungkin masyarakat yang jauh dari kota itu, kota ini masih terdengar asing ya di telinga kita, masyarakat jauh. Tapi kalau untuk masyarakat yang Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah, ini pasti udah tahu banget kota ini. Jadi kota ini itu namanya Kota Wentira ya. Jadi dia terletak di pegunungan Kota Palu, perbatasan Kota Palu dengan Kabupaten Parigi gitu. Jadi sekarang itu namanya Trans Sulawesi ya. Jadi kita bisa ngelewatin itu kalau kita dari Sulawesi Tengah mau ke Sulawesi Selatan juga bisa. Di sana juga dikenal sebagai kebun kopi begitu. Jadi mungkin kalian teman-teman yang dari Palu bisa mau ke Makassar atau ke Sulawesi Selatan, kalau lewat jalur darat biasanya sih lewat situ ya. Jadi ya, nama Wentira itu berasal dari kata ngata Wentira, artinya itu tak kasat mata. Jadi sesuai dengan namanya, kota ini itu nggak semua orang bisa lihat gitu. Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa ngeliat kota Wentira itu. Dan kadang-kadang juga ya, bukan cuman orang yang punya kemampuan lebih yang bisa ngeliat kota itu ya, tapi juga bisa jadi orang yang tersesat. Karena kalau misalkan kita kayak orang awam biasa kayak kita ini, kalau misalkan ngelihat ke daerah sana itu tuh cuman hutan belantara gitu. Jadi mitosnya di sana sering banyak yang hilang, dan kalau sudah hilang itu tuh nggak bakal balik lagi gitu ke dunia nyata, katanya gitu. Kalau misalkan kalian pernah dengar atau kalian pernah ngelewatin atau bahkan kalian pernah melihat kotanya, kalian bisa komentar di bawah ya. Karena menurut cerita orang-orang di sana itu kotanya megah banget. Maksudnya lebih megah gitu daripada Indonesia atau kota-kota modern lainnya. Jadi di sana itu digambarkan, kata orang-orang ya, di sana itu kotanya semuanya berwarna kuning keemasan. Jadi dari bangunannya, terus tuh pokoknya semuanya ya di sana warnanya kuning emas. Jadi memang bener-bener bukan kuning-kuning emas cuman warnanya doang, tapi emang di sana itu semua bangunannya dilapis emas atau terbuat dari emas gitu Pok. Jadi dulu itu ceritanya ada orang Wentira mesan mobil Pok. Dia mesan mobil ke Jakarta. Dia mesan mobil BMW i-Series dong yang terbaru, tapi dia minta yang warna kuning. Nah begitu sampai itu mobil ke sana, nah ini ada dua versi nih. Ada yang bilang salesnya itu pas nyampe sana mereka cuma lihat hutan lebat, tapi menurut dari data pemesan itu tuh kota tujuannya Wentira. Tapi yang versi kedua juga ada, katanya mobil sudah diantar. Jadi mereka tuh masuk benar-benar ke kota besar itu. Terus penerimanya itu orang tua. Maksudnya ya mungkin kalau dilihat sederhana aja gitu ya. Tapi dia pesan mobil itu. Nah begitu selesai diantar mobilnya, pas mereka nengok lagi, udah di belakang tuh nggak ada apa-apa. Cuman hutan yang besar banget kayak gitu. Jadi ya udah, mobil udah diantar kok, udah diambil sama yang pesan. Nah di Wentira sendiri ini di sana itu terdapat tugu yang aku bilang tadi ya, tugu kuning. Nah kalau misalkan kita lihat dari kasat mata, itu tuh cuman kayak tugu biasa, tapi menurut kepercayaan orang setempat itu tuh adalah gerbang dimensi lain gitu, gerbang dari dunia nyata ke dunia mereka gitu. Jadi dulu katanya juga ada nih orang cowok
manjat tebing nih. Ini kejadiannya di Kalimantan ya, cuman aku kurang paham nih Kalimantan mana. Jadi katanya dia manjat tebing tanpa pakai pengaman apapun, bener-bener cuman bawa diri manjat tebing yang tinggi. Terus tuh waktu ditanya uh, asalnya dari mana gitu kan, dia dari mana, kan orang penasaran dong, kok dia berani-berani banget gitu ya kan, manjat tebing, nggak takut jatuh apa abang gitu ya kan. Pas ditanya dia bilang dia dari Uwentira. Jadi kemungkinan besar kayak mereka tuh juga memperkenalkan kota mereka gitu. Jadi apa kayak menyebarluaskan gitu kota mereka. Jadi nggak menutup kemungkinan ya mereka punya Uwentira yang lain di kota-kota lain, karena Uwentira juga sekarang sudah ada di Mamuju katanya, sama di mana gitu lagi satunya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau dia juga ada di Kalimantan gitu, Sepo. Terus kalau misalkan kita udah masuk nih ke daerah Wentira itu, di situ tuh ada jembatan. Sebenarnya apa ya Pok ya, asal muasal Wentira ini katanya itu dari zaman Belanda ya Mas ya. Jadi dulu tuh ada pilot orang Belanda, pas dia lagi di entah di helikopter apa di mana gitu, dia ngelihat ke bawah itu, dia bilang ada sebuah kota megah di tengah hutan. Jadi ada sebuah kota yang besar banget di tengah hutan. Jadi dia nyeritain itu ke orang-orang. Jadi itu tuh sudah jadi cerita dari turun temurun gitu ya, dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Jadi di sana itu dipercaya bahwa memang benar-benar ya ada kota yang besar banget di dalam hutan. Jadi kalau misalkan kita ke sana itu gunung-gunung gitu banyak Pok, gunung-gunung gitu banyak. Terus kalau misalkan kita bawa orang pintar gitu ya, mereka bisa ngelihat gerbangnya gitu. Jadi kemarin itu aku ada lihat di channel siapa gitu ya, nggak tahu juga, lupa namanya. Jadi mereka ke sana coba-coba mau ngelihat gitu, apa sih, ada apa sih di sana gitu ya kan. Terus mereka ke sana, jadi mereka tuh nyusurin ini loh, nyari jejak, nyari pintu utama masuknya ke kota sana. Dan memang orang ini itu bisa gitu nembus-nembus dimensi gitu kan. Terus di sana itu pas mereka ke sana itu siang, mereka ke sana sekitar jam 12-an gitu katanya. Terus mereka bawa kru dong, tim, ada timnya gitu kan. Mereka bawa kamera dan segala macam, ya ngevlog gitulah. Terus katanya pas di pertengahan jalan itu sekitar jam 12-an ada yang manggil krunya pakai HT. Padahal di atas itu HT udah nggak fungsi. Ternyata pas diceritain ke kuncennya di sana, kalau jam 12 memang itu lagi jadwal lagi jam padat-padatnya bangsa mereka hilir mudik gitu. Jadi mungkin mereka nggak suka kalau ada bangsa manusia yang ngehalangin jalannya mereka. Jadi pas malamnya itu mereka udah mau mulai penelusuran itu Pok, mereka dikasih tahu kalau masuk ke sana nggak boleh pakai baju kuning, karena mereka kan sukanya baju kuning. Jadi kalau misalkan kita pakai baju kuning, katanya sih hilang dan bakal tinggal di sana. Nah, kalau pas singkat ceritanya itu mereka udah naik ke atas. Terus tuh pas udah di atas sana itu kayak ada tebing, tebing atau apa sih, pokoknya kayak gerbang gitu. Nah di sana tuh ada kayak rumah-rumah kecil gitu, rumah-rumah merpati, ya rumah-rumah kecil gitu. Nah ternyata di situ tuh buat ditempatin kayak ngasih bakar-bakar dupa mungkin, atau apa kayak sajen-sajen gitu. Jadi mungkin tempat itu juga dijadikan buat pesugihan atau gimana gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat setempat, tempat itu tuh terlalu sakral gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya Pok ya, manusia ya, yang namanya manusia kalau ada yang kayak gitu-gitu kan cepet gitu pesugihan lah apalah ya kan, nggak bisa lihat itulah ya kan, langsung gasken langsung ke sana biar minta apa juga dikasih ya kan, namanya juga hilaf. Nah udah nih mereka minta izin kayak gitu ya, mereka ngelakuin ritual dan alhasil tembus di dunia itu. Dan dia bener-bener ceritain kalau wah, bener-bener kota yang luar biasa besarnya, ada jembatan dan jembatannya itu juga semuanya dari emas. Nggak kebayang sih Pok ya, karena kita belum pernah ke sana ya. Ada yang mau nggak ke sana?
sana deh. Jadi kita nggak tahu. Jadi di sana tuh katanya benar-benar kotanya tuh besar banget, modern banget, gedung-gedungnya tinggi-tinggi banget, cuman ya itu semua warna kuning. Terus kalau untuk manusianya katanya sama kita juga. Cuman ada dua versi juga, ada yang bilang kalau semua manusia di sana itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Cuman nggak ada ini po, nggak ada lengkungan bibir gini loh, rata ininya. Kalau kita kan ada, kalau dia nggak ada katanya. Tapi menurut penelusuran ke orang kemarin itu, namanya kalau nggak salah Pak Haji Ali apa siapa ya, dia bilang kalau di sana tuh cowoknya nggak ganteng, malah yang ceweknya itu nggak ada satupun yang jelek, cantik semua gitu. Jadi kalau untuk postur tubuh emang mirip-mirip sama kita, cuman mereka jauh lebih cantik kayak gitu. Nah cuman jadi katanya kemarin waktu mereka datang, mereka benar-benar disambut gitu ya, mereka baik, mereka ramah katanya gitu. Cuman pesan dari kuncen juga, kalau misalkan sampai di sana, kalau dikasih makanan atau minuman yang berwarna, jangan diminum atau jangan dimakan. Nah jadi kan orang-orang ini udah tahu, jadi ya udah, mereka nggak makan, cuman jalan-jalan doang gitu. Terus mereka lihat mobil, ya kan, mereka kan memang sebelum masuk kan sudah tahu-tahu cerita ya, dan mereka lihat mobil itu ada, mobil BMW itu ada. Cuman yang menakjubkan lagi, mobilnya itu rodanya nggak muter di aspal, kayak melayang gitu loh. Wah luar biasa, kayak wow, amazing sekali ya di sana gitu. Jadi kalau dipikir-pikir memang kota Wentira itu kota gaib yang luar biasa ya, terkenal kota jin paling besar, kerajaan jin paling besar di Indonesia. Rata-rata emang sih kalau misalkan kita katanya udah masuk ke sana, kita udah nggak bisa balik lagi ke dunia nyata kita. Cuman nggak tahu sih kalau masalah perbandingan waktu ya, biasanya kan kalau perbandingan waktu antara dunia kita dan dunia sebelah kan beda ya kan. Jadi ya kayak gitu cerita-ceritanya. Aku sebenarnya udah lama sih diceritain sama orang tuaku kalau tentang kota Wentira itu ada, cuman aku kayak nggak tahu. Dulu kan juga aku masih kecil, aku pernah lewat sana, cuman nggak ngerti kota Wentira itu kayak gimana. Ternyata orang Wentira itu juga bisa belanja. Jadi apa ya, mereka bukan berarti mereka mungkin di kampungnya sana nggak punya pasar ya kan, pasti punya dong karena di sana kan lebih maju. Cuman katanya di daerah Parigi sana, di perbatasan itu, mereka sering lihat orang Wentira belanja ke pasar tradisional. Jadi mungkin sebenarnya bukan cuman sekedar belanja ya, cuman mungkin mereka mau ngasih tahu kalau mereka itu ada gitu. Tapi masyarakat sana udah tahu, jadi udah nggak yang heboh banget gitu, nggak, cukup tahu aja dan diam gitu. Terus mereka juga pernah nemu KTP. Jadi KTP-nya orang Wentira, perempuan pakai jilbab gitu. Jadi di sana juga ada Muslim, ininya apa, warganya. Jadi kata penelusuran kemarin itu pas mereka masuk gerbang, situ ada jembatan. Nah di situ tuh ada jalanan yang lurus banget, terus tuh kayak ada blok A, blok B. Nah katanya kalau di blok A itu Muslim, kalau yang di blok B non Muslim. Cuman katanya mereka tuh ramah banget kayak gitu. Sapo ceritanya itu kan di daerah Sulawesi ya, ada kota Wentira. Nah kalau di Kalimantan ada kota Saranjana. Next mungkin aku bakal ngebahas kota Saranjana. Mungkin kalian ada punya cerita versi lain. Kalau aku ini menurut aku yang aku dengar dan aku tahu gitu ya. Kalau misalkan di antara kalian ada yang lebih tahu daripada aku, silahkan ditulis di komentar. Dan untuk kedepannya kalian mau request aku bikin video apa lagi, mau cerita apa lagi, bisa langsung komentar di bawah. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah mau dengerin cerita aku. Maaf bila aku banyak salah kata atau kurangnya, atau dalam ceritanya ada yang gak benar, mohon diperbaiki karena aku juga masih belajar dan masih ya gitulah ya, kalian tau lah ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.